بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke Muhammadiyah. Di semester 2 kelas 5 ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kalau pada beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Panglima Besar Jenderal Jerman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu tokoh Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin. Anak-anak semua, perlu kalian ketahui, semenjak organisasi Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 sampai saat ini, tahun 2020 ini, organisasi Muhammadiyah telah dipimpin oleh 15 tokoh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin atau biasa dikenal dengan Pak AR. Pak Guru akan membagi dalam 3 bab atau kelompok atau materi. Yang pertama adalah sifat mulia Pak AR. Yang kedua adalah peran Pak AR di organisasi Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah peran Pak AR di kepanduan Hizbul Wathan atau di Ordo Muhammadiyah Hizbul Wathan. Anak-anak semua, Pak AR lahir pada tahun 1916, tepatnya tanggal 14 Februari 1916 di Kampung Purwanggan, Paku Alaman, Yogyakarta. Kalian sudah tahu? Ya, itu bagian dari kota Yogyakarta. Di sekitar Paku Alaman itu ada Kampung Purwanggan. Ya. Pak AR tinggal di situ kurang lebih 10 tahun. Kemudian ayahnya kembali ke kampung halamannya di daerah Bleberan Kulon Progo. Pak AR kemudian ikut dengan kakaknya yang ada di Kota Kediri. Ya. Pak AR tadi adalah putra dari Bapak Kiai Haji Fakhruddin bin Kiai Said, dan ibunya bernama Maimunah binti Kiai Idris. Setelah tinggal di Kampung Kota Gede, Pak AR sekolah di Standard School. Kemudian pada usia 16 tahun Pak AR ini sudah yatim, ditinggal wafat ayahnya. Baiklah anak-anakku semua, ada beberapa sifat mulia dari Pak AR yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah sifat kesederhanaan. Pak AR adalah tokoh pimpinan Muhammadiyah yang bisa dijadikan contoh dalam hal kesederhanaan. Banyak para tokoh-tokoh yang lain mengungkapkan bagaimana sifat kesederhanaan beliau. Bahkan beliau ini seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, sebuah organisasi yang besar di Indonesia. Tetapi beliau ini dalam mencari nafkah cukup sederhana, yaitu menjual beberapa jerigen minyak tanah dan bensin di depan rumahnya. Ini dapat kalian lihat di film Pak AR. Mungkin kalian bisa melihat di YouTube dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi sifat kesederhanaan beliau. Yang kedua, teladan dari beliau adalah selalu tersenyum. Beliau berpandangan bahwa Islam ini harus dibawakan dengan senyuman, tersenyum. Memang betul anak-anak semua. Jadi kalau ketika kita berdakwah dengan marah-marah, maka yang didakwai akan lari pergi meninggalkan kita.
boro-boro mau mengikuti kita. Mereka akan lari, bahkan tidak mau mengenal lagi dengan Islam. Dan juga ada sabda Nabi, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, bagian dari sedekah. Jadi ini sangat dipegang sekali oleh Pak R. Sifat mulia yang ketiga yang dapat kita contoh adalah Pak R ini adalah orang yang komunikatif. Beliau bisa menyentuh hati orang yang diajak berbicara. Beliau ketika berbicara tidak ingin menang sendiri, tetapi juga mendengarkan pendapat orang lain. Beliau tahu siapa yang diajak bicara, siapa audiennya, siapa mustamiknya, pendengarnya, tahu. Berhadapan dengan orang yang mungkin secara pengetahuan kurang, bagaimana beliau berhadapan dengan orang yang intelektualnya tinggi, beliau tahu. Yang keempat, sifat mulia dari Pak R yang bisa kita teladani anak-anakku semua, yaitu sifat tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga rendah hati di hadapan makhluknya, yaitu sesama manusia. Ini sifat yang sangat mulia. Siapa yang rendah hati, maka Allah akan meridhoinya. Tetapi sebaliknya, siapa yang berlaku sombong, maka Allah akan menghinakannya. Jadi sifat yang keempat adalah rendah hati. Sifat yang kelima dari Pak R ini adalah anak semua, yaitu beliau ini orangnya adalah jujur. Jujur pada saat ini adalah hal yang sangat penting sekali, di mana terkadang kita lihat banyak orang-orang yang jadi pemimpin terkadang tidak jujur. Tetapi Pak AR adalah tokoh yang bisa kita contoh dalam hal kejujuran. Karena orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain. Orang yang jujur jelas Allah akan meningkatkan derajatnya. Dalam sebuah firman Allah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Faqad faza fawzan 'azima. Anak-anak semua, itu yang pertama, yaitu keteladanan sifat mulia yang dapat kita contoh dari Pak R. Yang pertama tadi adalah kesederhanaan beliau. Yang kedua adalah selalu tersenyum. Yang ketiga komunikatif. Yang keempat tawadhu. Yang kelima adalah ikhlas. Serta yang keenam adalah jujur. Anak-anak semua, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana peran Pak R di organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1934, Pak R setelah lulus dari sekolah Guru Dalur Urum Sewu Galur Kulon Progo, beliau dikirim untuk misi dakwah. Kemana anak semua? Ke Talang Balai di Provinsi Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan.
beliau di sana kurang lebih mengajar 10 sekolah Muhammadiyah. Bahkan beliau selain mengajar juga ikut melatih HW, mengajar HW Hizbul Waton ketika beliau tugas atau misi dakwah di Sumatera Selatan tersebut. Pak R di organisasi Muhammadiyah bukan kok tiba-tiba langsung menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, tetapi beliau merangkak dari bawah. Ibaratnya tentara berangkat dari pangkat yang paling bawah, mungkin kopral atau prajurit, ya. Dari struktur organisasi Muhammadiyah dari yang paling bawah berarti dari pimpinan ranting Muhammadiyah, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini. Pada tahun 1944 Pak R kembali ke Yogyakarta. Beliau kemudian mendaftar menjadi anggota BKR, Badan Keamanan Rakyat, kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian beliau mulai aktif kembali di organisasi Muhammadiyah. Tahun 1953 beliau menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Begitu selanjutnya kemudian menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Dan puncaknya pada tahun 1968 beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu selama 22 tahun. Waktu yang cukup lumayan lama. Belum ada ketua pimpinan pusat Muhammadiyah menjabat yang melebihi Pak R ini. Karena apa? Prestasi beliau yang baik dalam membawa organisasi Muhammadiyah. Banyak kemajuan yang beliau torehkan di organisasi Muhammadiyah. Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, dalam hal kepemimpinan. Kalau kepemimpinan sebelum Pak R, segala sesuatunya itu hanya kepada ketuanya, ya. Yang berperan banyak hanya ketuanya. Tetapi masa kepemimpinan Pak R, nah ini yang disebut dengan kepemimpinan kolektif kolegial. Apa namanya semua? Kepemimpinan kolektif kolegial. Apa itu? Yaitu salah satu cirinya adalah memusyawarahkan segala hal yang berkaitan dengan organisasi, walaupun itu masalah yang kecil. Jadi dimusyawarahkan oleh pimpinan. Jadi anak semua, di pimpinan pusat Muhammadiyah itu ada 13 pimpinan. Ada berapa? 13 pimpinan. Di tingkat pimpinan wilayah itu ada 11 pimpinan. Di tingkat daerah ada 9 pimpinan. Di tingkat cabang ada 7 pimpinan. Di tingkat ranting ada 5 pimpinan ini. Jadi dimusyawarahkan segala sesuatu, walaupun itu masalah kecil, dengan para pimpinan tersebut. Itulah yang dinamakan kepemimpinan kolektif kolegial. Bisa juga diartikan bahwa seluruh pimpinan itu mempunyai hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab yang sama.
Jadi model kepemimpinannya adalah kolektif kolegial. Anak-anak semua, kebetulan pada masa Pak Air ini ormas Islam harus dituntut untuk berasaskan tunggal, yaitu Pancasila. Berasaskan tunggal Pancasila. Kebetulan saat itu juga pada masa kepemimpinan Pak Air ini ada kunjungan tokoh Katolik dunia, yaitu Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia, termasuk diantaranya mungkin ke Yogyakarta. Pada saat itu Pak Air ini mengeluarkan atau menulis sebuah buku yang berjudul Mayudakyo Sugeng Rawuh lan Sugeng Kuntur. Buku ini anak semua isinya diantaranya adalah menjelaskan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia itu adalah beragama Islam. Maka rakyat jangan dijadikan objek kristenisasi. Ini sebagai reaksi atas kunjungan pemimpin Katolik sedunia. Anak-anak semua, kemajuan yang kedua dari Pak Air ini adalah peningkatan kualitas organisasi dan peningkatan kualitas operasional. Peningkatan kualitas organisasi dan peningkatan kualitas operasional. Peningkatan kualitas organisasi ini meliputi 1. Tajdid bidang organisasi meliputi 1. Tajdid bidang keyakinan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang kedua, tajdid organisasi. Peningkatan yang kedua adalah peningkatan kualitas operasional. Di antaranya yang pertama adalah pemurnian amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua adalah intensifikasi program jamaah dan dakwah jamaah. Bab ini nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Apa yang dimaksud tajdid bidang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, apa intensifikasi jamaah dan program dakwah jamaah dan seterusnya. Jadi anak-anak semua, pada masa kepemimpinan Pak Air ini ada beberapa kemajuan, yaitu 1, model kepemimpinan yang menjadi kepemimpinan kolektif kolegial sampai saat ini, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas organisasi dan kualitas operasional. Jadi itu anak-anak semua peran Pak Air di dalam organisasi Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.